teman-teman yang belum pernah lihat aku nih kayaknya ya, kenalin nama aku Keisha Diva. Aku dari sertifikasiku. Sore hari ini aku akan jadi moderator di Bisik volume berapa? Ayo, nih ada yang tahu nggak nih Bisik volume berapa sekarang? Oh, keren nih oh iya ini volume 20 ya. Oke, keren. Oke, di chatroom boleh nih teman-teman kasih tahu saya juga ini dari mana aja sih teman-teman sobat sertifikasiku. Ada yang dari wilayah, ada yang dari Jakarta aja kah? Atau ada yang dari luar Pulau Jawa? Gitu ada nggak? Biar kita sekalian kenalan juga. Oke. Boleh tulis di kolom chatnya ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan nih pukul 16 ya. Kita mulai aja kali teman-teman ya. Hari ini kebetulan di Bisik volume 20 teman-teman kita kedatangan narasumber yang nggak kalah keren dari Bisik volume sebelum-sebelumnya. Kali ini kita kedatangan narasumber namanya Kak Lucky Bayu Purnomo. Nah, beliau ini saya ceritakan sedikit ya background education-nya, kenapa beliau bisa jadi narasumber sih di Bisik volume 20. Ya, beliau ini sudah sekolah sampai S3, jadi S1 dan S2 S3-nya itu background-nya di ekonomi, jadi udah pasti ini top banget kalau disuruh bicara tentang technical analyst gitu ya, karena sudah sampai S3. Dan juga Kak Bayu Purnomo ini dia memiliki kepakaran juga nih di bidangnya, yaitu ada market microstructure, ada kepakaran di bidang ekonomi juga, lalu juga ada price action, ada technical analyst, dan juga price discovery. Wah, ini keren banget nih. Saya aja sampai belum pernah dengar nih salah satu dari kepakarannya. Mungkin kita langsung undang aja kali ya. Halo Kak Lucky Bayu Purnomo. Boleh di-unmute dulu, Kak, atau Halo, apa video kabar? Halo, Kak. Baik. Kakak apa kabar, Kak? Kabar baik, Kes. Alhamdulillah. Gimana, Kak, kesibukannya? Ini kayaknya pasti sibuk banget nih sampai kita undang ke sini aja harus cari-cari waktunya nih. Gimana, Kak Lucky? Ya, sibuk mendoakan teman-teman semua yang ikut webinar kali ini biar makin profit transaksinya, makin kompeten, makin memiliki pandangan-pandangan yang lebih baik dan punya kebaruan dengan program-program ini, guys. Gitu kurang lebih kesibukan dan ya masih menjadi dosen, menjadi analis, kemudian ekonom, membuat buku dan narasumber ya di beberapa media elektronik. Kurang lebih itu kesibukan dan mengembangkan aplikasi multi asset trading signal yaitu Orbit di Play Store untuk mengetahui sinyal transaksi jual dan beli. Kurang lebih itu kesibukan. Wah, keren banget nih sampai meluangkan waktunya nih untuk mempersiapkan webinar hari ini, Kak Lucky ya. Oke. Ya. Oh iya teman-teman, sobat sertifikasiku semuanya nih, aku juga mau kasih info. Kalau Kak Lucky ini dia juga sudah punya 2 sertifikasi, benar ya Kak ya? Di Certified Technical Analyst dan juga Certified Securities Analyst. Wah, ini keren banget nih. Oh ya Kak, omong-omong tentang memiliki sertifikasi dan kepakaran nih Kak, aku pengen tanya. Di masa sekarang ini kalau punya kepakaran kayak gini, apa sih keuntungan dan kegunaannya Kak? Jadi di era digital ya tentu apapun platformnya, kemudian apapun perangkatnya itu kita harus lihat bahwa sebenarnya kelompok-kelompok sosial itu sangat menginginkan mereka yang memiliki spesifikasi atau kepakaran ataupun identitas gitu. Jadi untuk itu kepakaran baik apapun itu ya disiplin ilmu, apakah itu di bidang keuangan, kemudian otomotif, kemudian IT, apapun. Nah itu mereka sangat menginginkan bertemu, kemudian
korespondensi dengan para pemilik kompetensi atau kepakaran. Nah, untuk itu dalam era terutama pandemi ini ya, kita masih bisa dapat melakukan webinar, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan karena memang memiliki identitas atau spesifikasi atau kepakaran pada disiplin ilmu tertentu. Dan itu sebenarnya justru market share akan semakin tinggi atau ya dapat dikatakan kegiatan kita justru semakin sibuk di tengah pandemi ini, dan itu yang dirasakan kenapa kita harus punya kompetensi dan kepakaran, guys. Oke, wah ini keren banget nih. Saya jadi termotivasi nih. Kayaknya kalau punya sertifikasi tuh gak akan harus pusing-pusing gitu ya Kak ya. Karena ilmu kita pasti udah terjamin dan sudah diakui sama negara gitu ya Kak ya. Itu Oke. dia. Sedikit informasi juga nih Sobat Sertifikasiku. Kak Lucky ini dia sudah menulis 3 buku loh. Yang pertama nih saya coba bacakan ya. Beliau pertama kali tulis buku judulnya Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham. Nah itu Kakak Lucky menulis buku ini di tahun 2012. Lalu juga punya buku lagi judulnya Menjadi Raja Minyak Dunia. Wah ini menarik banget nih. Lalu juga berikutnya buku yang terakhir itu judulnya Kaya Menjadi Juragan Saham. Wah ini Kak Lucky udah nulis buku sampai 3 kali, keren banget dan emang seputar pasar modal gitu ya Kak ya. Coba dong Kak, apa sih yang melatar belakangi, yang mendorong Kak Lucky untuk menulis buku dengan judul demikian rupa? Boleh Kak. Jadi untuk Sobat Sertifikasiku, pertama buku ini latar belakangnya adalah kisah nyata ya. Jadi buku saya yang pertama itu menceritakan kisah nyata bagaimana saya melakukan pendekatan harga dan menghasilkan pertumbuhan harga itu sebesar 4.500%, dan itu menggunakan disiplin ilmu teknik analisis. Nah, sementara buku yang berikutnya itu Menjadi Raja Minyak Dunia, rupanya teknik analisis ini tidak hanya dapat digunakan pada satu instrumen keuangan saja seperti saham, ternyata dapat digunakan untuk menganalisa pergerakan harga minyak dunia. Nah, untuk itu saya beri judul Menjadi Raja Minyak Dunia, artinya memang semuanya itu dapat dilakukan dari atas tempat tidur, dari gunung, dari pantai, selama ada koneksi internet, dan kita dapat melakukan transaksi yang optimal apabila kita mengetahui disiplin ilmu teknik analisis. Kemudian yang ketiga itu Kaya Menjadi Juragan Saham. Nah, itu merupakan kisah nyata juga bagaimana mengelola saham-saham yang memiliki kelompok sektor itu di berbagai macam sektor. Nah, dikatakan juragan artinya bagaimana sih kita ini mau tetap ada di rumah ataupun di kantor ataupun dimanapun, kita tetap jadi juragan nih. Juragan karena saham itu dapat memiliki kinerja yang optimal atau mengalami kenaikan dan memperoleh hasil yang optimal. Nah, itu buku-buku yang saya buat, dan itu semua rupanya dilatar belakangi oleh disiplin ilmu teknik analisis ini, guys. Jadi program ini sebenarnya sangat relevan dan sebenarnya timeless ya, artinya bisa digunakan sampai kapanpun, dapat diwariskan kepada keluarga-keluarga tercinta kalau memang mereka mau melakukan transaksi dengan disiplin ilmu ini. Jadi investasi yang paling berharga menurut saya bukan investasi di ya di jenis aset ya, tapi investasi di leher ke atas gitu. Jadi ini waktunya sebenarnya untuk melihat kenapa teknik analisis bisa menghasilkan berbagai macam dampak, termasuk jadi penulis. Oke. Keren banget ini Kak Lucky. Kayaknya pengemasan bukunya juga pembahasannya ringan-ringan nih Kak. Karena dari judulnya aja tuh menarik gitu. Karena kalau dipikir-pikir ya Kak, kalau mau belajar tentang apa itu dunia pasar modal, kayaknya tuh serius banget ya, nggak sih Kak Lucky? Makanya nih saya setuju banget nih punya buku yang judulnya tuh cukup santai gitu Kak Lucky ya. Oke. Ya, judul itu dibuat populis ya, karena bisa kita dilakukan apa yang saya dapatkan. Jadi buku ini bercerita
bukan saja bagaimana saya mendapatkan keberhasilan, tapi saya juga menceritakan bagaimana gagal. Nah, membaca yang budiman nanti melihat bahwa Halo Kak Luki, sepertinya suaranya terputus nih Kak. Teman-teman bisa dengar Kak Luki nggak ya? Putus-putus Mbak. Putus-putus ya? Hilang sih, suara hilang. Oke, sebentar. Kak Luki kemana nih? Putus-putus. Sebentar ya teman-teman ya. Tapi emang juga sih, tadi kan juga kita dengar ya, emang ini berdasarkan kejadian real gitu bukunya. Jadi kalau teman-teman nih penasaran tentang bukunya Kak Luki itu bisa aja, mungkin sekarang ada buku versi online-nya, mungkin itu boleh ke teman-teman cari. Tadi judulnya nih saya bacain lagi ya. Judulnya Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham. Lalu juga ada Menjadi Raja Minyak Dunia. Wah, terus ada juga Kaya Menjadi Juragan Saham gitu ya teman-teman ya. Halo Kak Luki, udah gabung lagi belum? Bisa dengar suara saya Kak Luki? Masih keputus, masih masih belum gabung nih. Oke, iya Kak Luki, tadi saya juga halo, ya. Oke, keputus tadi Kak Luki, tapi tadi saya juga suruh nih teman-teman kalau mau cari bukunya Kak Luki itu harus kemana sih gitu. Gimana Kak Luki? Buku ini dapat diperoleh di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Bahkan buku ini sudah dijual di Amazon. Jadi sudah ada pembeli dari luar negeri. Jadi ya kita tahu bahwa sebenarnya teknik analisis ini menjadi salah satu ilmu yang diminati bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Oke, keren banget tuh ya teman-teman ya, boleh cari di Gramedia seluruh Indonesia. Oke, mungkin teman-teman di sini yang udah nggak sabar nih ngomongin tentang technical analysis dan juga technical profit, kalau Ki boleh langsung di pemaparannya boleh langsung aja Kak, karena di sini kayak teman-teman udah dapat gambaran deh siapa nih Kak Luki, apakah kompeten nggak sih ngomongin tentang technical analysis gitu. Jadi nggak khawatir lagi teman-teman sobat sertifikasiku. Silakan Kak Luki. Oke, saya akan mulai dari share screen saya. Nah, di sini teman tentu lihat ya, grafik ini menjadi salah satu grafik yang menjelaskan bahwa ada satu kinerja harga yang mengalami penurunan. Bahkan setelah turun, harga tersebut belum naik-naik juga gitu. Sebentar kalau Nah, di sini maaf, di chat ada yang bilang nggak muncul Kak screen-nya. Teman-teman yang lain bisa lihat screen-nya Kak Luki? Muncul ya? Oke, Kak Luki, boleh dilanjut. Oke, nah jadi ini contoh nih buat teman-teman sertifikasiku bahwa harapan dari transaksi itu kan menghasilkan satu kegiatan transaksi yang optimal. Tetapi bagaimana nih kalau keadaannya seperti ini? Harganya turun, bahkan setelah turun nggak naik-naik juga nih. Nah terus yang berikutnya kalau kita perhatikan gimana nih dengan kondisi seperti ini juga. Tadinya transaksi itu sangat aktif ya, sangat agresif. Kemudian transaksi tersebut mengalami koreksi dan akhirnya harga tersebut berada lebih rendah daripada harga transaksi sebelumnya. Nah, di sini tentu dibutuhkan satu pendekatan dan satu teknik. Kalau kita lihat penggalannya kan adalah technical analysis, artinya melakukan analisa secara teknis dan melakukan teknik analisa yang sangat teknis. Nah, tentu hubungannya dengan harga. Nah, untuk itu teknik analisis ini adalah disiplin ilmu yang khusus membahas mengenai reaksi harga dan aksi daripada harga itu sendiri. Nah, ini contoh-contoh yang memang sulit dideteksi dan akhirnya dengan keadaan seperti ini dan minimnya pendekatan analisa, akhirnya kita dapat dikatakan memperoleh satu kondisi yang tidak diharapkan karena harganya turun.
Nah, lebih jauh rupanya kalau kita bicara hari-hari terakhir ya, kita sangat sangat sibuk mau tidak mau benarkan berita-berita yang beredar adalah Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia, kemudian Jeff Bezos menjadi orang terkaya di dunia, dan banyak lagi. Kemudian Bill Gates juga menjadi orang terkaya di dunia. Rupanya di antara mereka juga mendaftarkan perusahaannya untuk dijadikan objek transaksi. Nah, kalau dipikir-pikir, kenapa sih ada tidak caranya kita juga ikut menjadi seperti mereka dengan cara kita sendiri gitu. Nah, tentu teknik analisis ini mempersilahkan kita untuk melakukan transaksi di perusahaan-perusahaan milik ya dapat dikatakan mereka yang telah berhasil mencapai satu titik ya atau satu level tertentu. Nah, sebut saja kalau kita lihat di sini beberapa saham atau perusahaan ya, beberapa perusahaan itu antara lain adalah BRI Syariah. Ya, BRI Syariah juga itu menjadi salah satu perusahaan yang memang menghasilkan laba untuk tahun ini. Nah, untuk tahun ini menguat hampir 1.200%. Nah, kalau tadi kita bicara Elon Musk, rupanya Tesla juga mengalami kenaikan hampir 711%. Dipikir-pikir juga karena kita diskusi di bulan Februari, tidak terasa nih, rupanya 1 tahun yang lalu nih, kalau kita membeli satu saham, sebut saja Tesla atau KBRI Syariah, rupanya hari ini juga, di bulan ini juga Februari, kita sudah berhasil membukukan pertumbuhan portofolio sebesar 1.250% dari Bank BRI Syariah. Dan apabila kita melakukan kepemilikan posisi di Tesla, rupanya kita telah memperoleh hampir 711%. Dan itu dihasilkan dari kinerja harga sejak bulan Februari tahun lalu. Jadi hampir setahun rupanya disiplin ilmu teknik analisis ini telah memberikan sinyal, gitu, telah memberikan sinyal transaksi. Dan ini yang sangat menarik mengapa kita perlu memperhatikan teknik analisis ini sebagai disiplin ilmu untuk memperoleh entry point atau melakukan pengambilan posisi. Nah, itu yang saya pikir sangat penting karena teknik analisis bukan saja hanya dapat digunakan untuk mendeteksi saham atau mendeteksi harga saham, tetapi dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai macam instrumen selama itu ada harganya. Nah, ngobrol-ngobrol nih, sahabat sertifikasiku, ada Kak Yuda Adi Prabowo. Nah, ini Kak Yuda bertanya di sini, Pak LBP, apa dipanggil Pak Jokowi? Nah, kebetulan karena disiplin ilmu teknik analisis ini juga saya menjadi salah satu kontributor di kantor staf Presiden Republik Indonesia. Karena melalui teknik analisis ini rupanya kita dapat mendeteksi pergerakan harga US dollar terhadap rupiah, harga minyak, harga emas, dan harga instrumen keuangan lainnya, baik itu mata uang G20, G7, US dollar, pound sterling, dan banyak hal. Bahkan hari-hari terakhir kita dapat melihat ya bahwa sebenarnya teknik analisis ini dapat digunakan untuk instrumen-instrumen yang saat ini sedang populer, yaitu cryptocurrency. Nah, jadi itu kita akhirnya banyak bergaul. Jadi teknik analisis sebenarnya dapat digunakan sebagai gaya bergaul karena apa? Tiap pelaku pasar itu apapun itu disiplin ilmunya, apakah memang mereka disiplin ilmu di bidang energi, kemudian di bidang tanan dan sebagainya. Di antara mereka itu tentu menginginkan satu proyeksi terhadap harga. Nah, untuk itu teknik analisis dapat menjawab potensi harga minyak, potensi harga CPO, potensi harga emas, dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih kenapa kita harus menitikberatkan teknik analisis ini sebagai salah satu cabang disiplin ilmu yang perlu kita pelajari dengan baik. Kurang lebih begitu, guys. Oke, keren banget ya. Ternyata dengan technical analysis ini, apapun yang ada angkanya itu bisa dicari melalui metode analisis ya Kak ya, analisis teknikal seperti itu. Oke,
Kak Lucky, kira-kira nih kalau misalnya saya mau invest di jangka panjang, nah mungkin nih emang lagi tren-trennya juga ya Kak Lucky ya. Kalau misalnya kita mau investasi jangka panjang itu, apakah kita cuma cukup belajar analis teknikal saja atau dengan fundamental pun juga bisa nih Kak Lucky? Karena kan memang untuk melakukan investasi memang ada 2 metode, kalau nggak salah ya Kak Lucky ya. Gimana Kak? Bisa dengar saya Kak Lucky? Ya, jadi pertama teknik analisis ini berdampingan dengan disiplin ilmu lainnya ya, bahwa ada disiplin ilmu yang paling dekat dengan teknik analisis yaitu fundamental analisis. Nah, bahasa sederhananya adalah teknik analisis memiliki fungsi untuk mendeteksi dan memproyeksi harga di masa yang akan datang. Nah, fundamental analisis ingin menjelaskan kinerja harga dan kinerja perusahaan setelah kinerja laporan keuangan itu di masa yang lalu. Nah, sementara kita berada di masa kini. Artinya fundamental tersebut, fundamental analisis berfungsi untuk menganalisa kinerja suatu perusahaan, kinerja suatu instrumen berdasarkan laporan keuangan, berdasarkan nilai buku, berdasarkan hasil aksi korporasi dan sebagainya di masa yang lalu. Nah, kita yang berada di masa kini itu membutuhkan teknik analisis untuk melihat proyeksi harga di masa yang akan datang. Artinya apabila kita sangat mengemari proyeksi harga di masa yang akan datang dengan strategi transaksi berdasarkan harga, maka teknik analisis ini menjadi pilihan. Dan fundamental analisis saya kira tidak bisa diabaikan karena fundamental analisis menjelaskan riwayat kinerja instrumen tersebut. Nah, itu kurang lebih perbedaan antara fundamental analisis dan teknik analisis, guys. Oke, wah ini emang keren banget ya karena memang kalau udah angka itu pasti exact gitu kali ya Pak Kak Lucky ya. Oke. Oh ya Kak, aku juga sedikit tahu nih Kak tentang analis teknikal ini. Tadi juga sempat lihat di PPT-nya Kak Lucky, tadi itu ada yang naik turun Kak. Nah itu mungkin di bahasanya itu ada yang namanya bearish dan juga bullish kali ya Kak ya. Itu boleh nggak sih Kak dijelasin juga gimana sih cara bacanya? Karena kayaknya kalau dilihat tuh rumit, cuma pas kakak jelasin kok kayaknya mudah ya gitu. Coba boleh Kak? Nah, jadi gini, jadi bearish itu keterangan bahwa suatu harga itu mengalami penurunan. Nah, ini contoh bearish itu ini nih. Nah, ini contohnya bearish. Nah, suatu harga mengalami penurunan. Nah, bearish itu artinya mayoritas transaksi yang ada itu mengalami koreksi atau mengalami penurunan. Nah, ini bearish ya. Kemudian yang berikutnya ada 3. Itu bearish, suatu harga tidak mengalami kenaikan tapi justru mengalami penurunan. Nah, itu namanya bearish. Nah, bearish itu ada beberapa model, tetapi yang paling populer itu adalah suatu harga mengalami penurunan. Kemudian yang berikutnya adalah sideways. Nah, sideways itu harga belum mengalami perubahan dan harga tetap berada pada level yang sama karena harga tersebut dapat dikatakan belum memperoleh apresiasi yang cukup. Nah, ini adalah kondisi suatu harga yang berada pada kondisi sideways. Nah, sementara yang bullish itu seperti ini. Harga tersebut mengalami kenaikan secara optimal atau secara konstan. Nah, ini harga mengalami kenaikan secara konstan. Nah, ini contohnya yang disebut namanya bullish. Nah, dikatakan bullish karena logonya atau simbolnya adalah banteng ya. Artinya banteng itu ingin menyeruduk terus tuh, harganya naik terus ke atas gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang nanti juga akan dibahas lebih detail kenapa sih dan bagaimana kita memperoleh potensi kapan bullish,
kemudian kapan bearish, kapan juga sideways itu di RTA ya, Register Technical Analysis. Nah ini kurang lebih keterangan bearish, sideways, dan ini adalah bullish. Begitu kurang lebih cash yang menjadi 3 tren sebenarnya dalam pergerakan harga. Oke, ini buat teman-teman yang udah mulai investasi, berarti mereka carinya yang bullish terus ya Kak ya, biar cuan terus tuh. Ya nggak sih Kak Lucky? Oke, Itu mungkin dia cuan for life. Cuan for life ya, oke. Boleh nih teman-teman. Mungkin sekarang saya persilahkan nih teman-teman partisipan semua yang mau menanyakan tentang analis teknikal ke Kak Lucky, silahkan boleh di raise hand, atau kalau masih malu-malu nih, nggak mau di unmute, boleh tulis di chatnya ya. Boleh, siapa yang mau tanya? Boleh langsung raise hand aja. Atau saya cek dulu. Ada beberapa pertanyaan nih, Kes, yang ada di chat, Kes. Boleh, nih saya bacakan ya Pak Lucky ya. Dari Ratih nih Pak, katanya apakah pergerakan suatu saham tidak dipengaruhi oleh fundamental perusahaannya Kak? Oke, gimana nih Kak Lucky? Ya, jadi gini, sekali lagi fundamental itu memberikan sentimen karena fundamental itu membukukan kinerja perusahaan di masa yang lalu. Nah, tetapi hasil dari sentimen itu apakah diapresiasi positif atau negatif itu nantinya tergantung daripada reaksi pasar melihat harga saat itu. Contoh, sebut saja perusahaan yang dapat dikatakan minim sentimen karena kinerja fundamentalnya kurang baik. Seperti masa pandemi ini misalkan perusahaan-perusahaan retail atau properti yang ada itu minim apresiasi. Nah, itu dijelaskan melalui kinerja fundamental bahwa perolehan laba tersebut mengalami penurunan. Nah, tapi technical analysis itu memiliki peran untuk melihat apakah harga yang dihasilkan dari kinerja perusahaan tersebut sudah ada dalam titik terendah atau tidak. Karena kepentingan technical analysis adalah melihat kapan sebenarnya entry dan exit point ketika harga tersebut mengalami pelemahan. Nah, untuk itu sekali lagi menjawab pertanyaan yang bertujuan untuk melihat fundamental. Fundamental adalah satu proses analisa untuk melakukan evaluasi dan memperoleh kesimpulan di masa yang lalu. Teknik analisis untuk di masa yang akan datang. Demikian, Kes. Oke, udah terjawab Ratih ya. Boleh satu lagi nggak Kak pertanyaannya nih? Karena kita setiap sesi ya teman-teman akan ada 3 pertanyaan gitu. Nah ini satu lagi nih Kak Lucky dari Firman Gulo. Nah dia nanya, bagaimana sih pengaruh bandarmologi terhadap pergerakan saham? Nah, ini saya sendiri pun nggak paham nih Kak, term bandarmologi nih. Boleh Kak coba buat teman-teman yang juga belum paham, apa sih bandarmologi dan pengaruhnya terhadap pergerakan saham? Silakan Kak Lucky. Ya, jadi bandarmologi itu pada dasarnya itu adalah market maker. Jadi market maker itu seperti ya kita bayangkan dengan bahasa sederhana. Bandar itu seperti ketua arisan, ya. Kalau kita kumpul-kumpul nih arisan, ketua urunan. Nah, mereka dikatakan bandar karena berhasil mengelola sebuah harga oleh karena mereka adalah ketua arisannya, ketua urunannya gitu. Itu bahasa sederhananya. Nah, saham-saham yang didominasi oleh bandar itu umumnya satu saham itu memiliki gerak yang tidak relatif liquid atau konstan pada satu periode waktu. Kemudian yang kedua, bandar itu tentu melihat saham-saham yang memiliki harga yang lebih terjangkau karena kalau bandar melihat saham-saham seperti big caps ya, kapitalisasi besar seperti Astra, kemudian Telkom. Nah tentu uang urunannya ini belum begitu ya dapat dikatakan mungkin
butuh tenaga untuk ngumpulin uang arisan sebegitu banyak biar bisa mengelola harganya Telkom kapan naik kapan turun. Nah, jadi itu. Nah, hubungannya dengan teknik analisis adalah apa? Baik pendekatan bandar, baik pendekatan market maker, kemudian pendekatan yang berhubungan dengan price action. Teknik analisis itu dapat digunakan oleh siapapun ya. Apakah ingin berperan sebagai bandar, apakah ingin berperan sebagai market maker, apakah ingin berperan sebagai memang individual investor, ataukah ingin menjadi trader, itu dapat digunakan karena dasar daripada teknik analisis ini hanya ingin menyampaikan sinyal ya dari reaksi harga apakah cenderung menguat ataupun melemah. Nah, kembali lagi ke masalah bandar tersebut. Nah, bandar ini tinggal memberikan satu trigger apakah harga sedang dalam posisi yang rendah, maka di situ kumpul-kumpul uang arisan tuh biar lebih banyak yang beli. Nah, karena dalam teknik analisis itu ada 3 fase, Kesha. Nah, fase yang pertama itu adalah fase akumulasi. Fase yang 2 itu adalah fase partisipasi, dan fase yang ketiga itu adalah fase distribusi. Artinya di sana baik itu bandar ataupun maker juga memiliki pemahaman bahwa apabila harga itu rendah, nah di sana mereka dapat bekerja lebih baik. Nah, jawabannya adalah baik bandar dan segala profesi yang dikategorikan ya dapat memanipulasi atau mengelola harga itu membutuhkan teknik analisis. Jadi dengan teknik analisis sebenarnya kita dapat berperan. Apakah ingin melakukan trigger terhadap pasar selama itu kapitalisnya dapat kita sesuaikan dengan kondisi pasar. Demikian, guys. Oke, nah ini untuk yang nanya tadi namanya Firman Gulo nih. Kayaknya dia dari term-termnya aja udah paham banget nih ya, Kak Lucky ya. Mungkin dari jawaban Kak Lucky nanti mungkin kamu jadi lebih paham ya pengaruh dari bandarmologi ini terhadap pergerakan saham. Boleh ya Kak Lucky ya, ini masih banyak pertanyaannya lagi nih dari teman-teman. Saya coba bacakan ya Kak ya, dari Muhammad Syafiq. Nah, dia nanya, Kak, kalau analis teknikal yang digunakan itu apa aja? Kan ada banyak tuh. Terus yang paling yang hampir benar itu pakai yang mana gitu, karena mungkin ini dari Muhammad Syafiq, dia pengen coba-coba nih Kak pakai metode ini. Boleh Kak Lucky? Oke, kita bahas sekarang mengenai metode ya. Yang kita akan salah satu kita akan bahas di sini contoh. Nah, ini kita bahas satu emiten yang ada di Indonesia ya, Astra. Nah, ini kita bahas Astra. Nah, ini kita bahas salah satu penerapan. Nah, ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, bagaimana sih diterapkan, kemudian apakah akurat atau tidak. Nah, ini sini ini contoh ya, contoh yang dapat digunakan ini stokastik misalkan. Nah, stokastik ini indikator ini salah satu indikator teknikal yang dapat digunakan. Nah, kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, barangkali kita sedikit kebingungan atau memang kita sedikit meraba-raba, ini kenapa naik, lalu di sini kenapa turun, kemudian kenapa di sini turun, kenapa juga di sini naik. Nah, dengan teknik analisis ini menjadi salah satu metode yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melihat potensi. Nah, di sini kita dapat melihat potensi bahwa sebenarnya ini pergerakan harga yang ada di Astra itu sendiri itu dapat diindikasi dari pergerakan indikator teknikal. Nah, ini jadi kenapa harga itu mengalami kenaikan ya, nih kita lihat. Rupanya apresiasi pasar itu sangat tinggi ketika harga Astra tersebut berada pada teritori terendah, nah sehingga menghasilkan kenaikan.
Nah, kenaikannya berapa persen? Nah, kenaikannya itu kalau kita lihat di sini ya dari angka ini kenaikan yang dihasilkan dari satu pendekatan ini sebut saja dari dalam jangka pendek dari sini ya kalau kita lihat ini hasil kenaikannya itu sebesar berapa? Sebesar 56%. Nah, ini diperoleh dari apa? Diperoleh dari teknik analisis. Karena teknik analisis ingin memberikan satu sinyal bahwa ketika harga tersebut berada di kisaran ini, maka harga tersebut cenderung menguat, kemudian rencana transaksi dapat dilakukan pada momentum itu. Nah, ini. Nah, begitu juga sebaliknya. Kenapa saham tersebut mengalami penurunan di sini? Nah, kalau tidak menggunakan indikator kita barangkali sulit membaca. Tapi dengan adanya teknik analisis kita dapat memperoleh latar belakang kenapa mengalami penurunan. Rupanya harga tersebut sudah sampai di teritori tertinggi. Nah, di sini indikator ini disebutkan di sini adalah overbought. Telah banyak sekali pelaku pasar mengumpulkan saham ini, mengkoleksi dan memiliki harga pada momen tertentu sehingga menghasilkan penurunan. Nah, di sini oversold, sudah terlalu banyak pelaku pasar yang melakukan aksi jual, oversold, dan harga tersebut menjadi lebih murah dan ini memberikan satu sinyal bahwa harga tersebut cenderung menguat. Nah, ini dalam jangka pendek, nah ini dapat kita gunakan kalau kita mau bandingkan dengan kondisi per hari ini. Per hari ini kita discuss. Nah, ini saya akan jelaskan. Nah, ini adalah kondisi harga saham Astra per hari ini 5.775. Di sini Astra berada di angka 3.261. Artinya kalau kita webinar pada bulan Maret tahun 2020 tanggal 24 hingga saat ini kita telah berhasil pertumbuhan harga sebesar 70% dari Astra. Nah, kurang lebih itu guys. Sebenarnya ini dapat dikatakan bukannya menggampangkan, tapi ini salah satu disiplin ilmu yang best practice. Kurang lebih itu guys. Oke, kalau misalnya kita tahu nih, misalnya tadi dari Astra ya, kalau dia lagi downtrend gitu ya, kalau Kia, apakah pendekatan apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sudah taruh saham gitu dan downtrend? Apakah ini juga ada yang nanya nih dari Agnesa, apakah strategi yang tepat itu melakukan average buying atau ada lain? Gimana kalau Ki? Oke, saya jawab ya. Berarti kapan sih average buy gitu? Averaging. Nah, ini kondisinya kan ceritanya sudah punya posisi tapi sahamnya turun. Kalau saya simak dari pertanyaannya, berarti average buy itu sebut saja kita entry posisi di sini. Nah, average buy itu dapat dilakukan dengan melihat apa? Dengan melihat tren itu sendiri. Nah, cara melihat trennya adalah kita harus melihat support dan resisten. Nah, support dan resisten. Ini kalau kita lihat kita ambil jarak yang cukup jauh ya. Ini kalau kita mau ambil weekly. Nah, rupanya apa? Di dalam kondisi average buy itu harus memperhatikan support resisten. Nah, di sini apabila posisinya di sini maka average buy-nya ada di support yang pertama. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, average buy yang berikutnya ada di support yang kedua. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat lebih sederhana, rupanya menguatnya Astra itu disebabkan oleh apa? Para pelaku transaksi yang juga melakukan strategi average down. Karena apa? Di sini ketika Astra berada di teritori ini, rupanya Astra menguat. Nah, ini keterangan bahwa satu contoh entry point-nya di sini, average buy itu dapat dilakukan pada kondisi-kondisi sebagai berikut. Pertama di sini.
Kemudian yang kedua di sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan kinerja di masa yang lalu. Jadi teknik analisis itu ingin melihat kinerja di masa yang lalu untuk diputuskan di masa kini dengan tujuan melihat masa yang akan datang. Nah, kalau di sini kita lihat targetnya untuk jangka panjang ada pada kisaran resisten ini. Gitu, dari 8.000. Sementara sekarang sedang koreksi. Nah, tetapi apa? Kalau kita lihat dengan sesama ruang gerak Astra tersebut adalah range antara 3.500. Nah, ini strategi untuk melihat kenapa kita harus average down pada satu kondisi. Oke, itu aja Kak Luki. Oh, sepertinya terputus ya. Kak Luki bisa dengar saya nggak? Ya, bisa. Oke. Kayaknya juga udah terjawab nih sama pertanyaannya Christopher, kapan kita harus beli sama kapan kita harus jual. Berarti tadi juga bisa ya Kak ya dilihat dengan metode tersebut gitu. Ya. Oke. Kak Luki boleh ya satu lagi pertanyaan dari sobat sertifikasiku. Ada dari Arum Sekarsari. Izin bertanya Kak Luki, akhir-akhir ini banyak influencer yang memprovokasi investor baru nih untuk membeli sebuah saham sehingga harga saham itu bergeraknya jadi nggak wajar gitu. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Apakah analis teknikal juga masih efektif digunakan apabila ada hal yang tersebut terjadi? Boleh Kak Luki. Nah, contoh. Saya akan jawab dengan studi kasus. Saya akan share screen. Contoh influencer. Nah, influencer kita ambil satu contoh. Coba kasih saya informasi salah satu influencer mana yang mau dibahas. Oke. Saya salah satu. Arum Sekar boleh di-unmute dulu nih. Dapat kesempatan ngobrol langsung sama Kak Luki. Oke, nah contoh ya. Oke, ini contoh kita ambil. Oke, selain ada influencer yang memang ya dapat dikatakan lebih populer. Belvin, Ya, halo Kak. Iya, Ya. boleh Arum Sekar ya? Langsung. Boleh. Silakan nih Halo. dari halo, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Kak. Boleh. Arum tadi ditanya sama Kak Luki, ini mau salah satu influencer saya siapa nih? Iya, boleh. Ya Kak, sebelumnya izin bertanya ya Kak Luki. Ya. Jadi influencer di sini kan akhir-akhir ini kan banyak ya. Boleh sebut nama nggak ya? Halo? Apa namanya? Ya. Sebut nama ya. Yang di-influence apa itu? Barangkali nanti kita nggak usah sebut nama. Yang saham yang di-influence apa? Oh, mungkin kalau dari artis-artis terkenal tuh kalau nggak salah MDKA ya. Cuman cuman ada beberapa saham lain sih yang influencer yang bukan artis gitu Kak. Ya, oke, kita bahas ya. Kita bahas. Untuk kayak semacam BRIS gitu juga bisa. Karena ya, oke, ini. Makasih Kak. Ya, makasih. Ini kita bahas ya. MDKA. Nah, ini kita bahas. Nah, gimana sih menyikapi itu gitu kan? Nah, kita bahas saham MDKA. Ini salah satu saham-saham pilihan influencer ya, kita coba cari. Salah satunya MDKA ada, kemudian ya, banyak lagi nih. Ini kita bahas topik-topik aktual, artinya kita tidak menyudutkan satu nama ataupun kita tidak bermaksud untuk mendeskripsikan subject to be discussed, tapi kita bahas fenomena yang terjadi. Nah, contohnya saham-saham itu antara lain yang
kalau saya ingat itu adalah Pegas, ya. Pegas. Selain MDKA. Nah, kita bahas mengenai MDKA dulu. Nah, ini pada dasarnya influence itu adalah pengaruh, ya, pengaruh. Jadi kalau kita penggal katanya itu adalah influence, memberikan pengaruh. Kalau kita penggal lagi itu adalah convince, mempengaruhi gitu. Nah, dalam mekanisme transaksi diharapkan kita itu tidak memiliki satu pemahaman yang dipengaruhi dari pihak lain, karena dengan teknik analisis ini muaranya kita diminta untuk melakukan transaksi secara mandiri gitu. Nah, kenapa diminta untuk melakukan transaksi secara mandiri? Apabila terjadi koreksi atau terjadi situasi yang tidak diharapkan, kita tidak mental block gitu, atau kita tidak kita tidak lumpuh dengan kepercayaan diri kita akibat pengaruh dari orang lain gitu. Nah, jadi justru teknik analisis ini menganjurkan bahwa dengan disiplin ilmu ini kita diminta untuk menjadi pelaku transaksi yang mandiri. Nah, kata kuncinya apapun yang di influence, apapun yang direkomendasikan oleh para influencer, kita harus melihat bahwa sebenarnya apakah tren saham tersebut seperti yang kita bahas MDKA ini itu mengalami kenaikan atau tidak. Nah, pada faktanya MDKA memang mengalami kenaikan. Nah, sehingga dari keterangan ini kita dapat melihat sebenarnya transaksi terhadap saham MDKA ini masih dikatakan layak. Tetapi kita diminta untuk melepaskan diri dari pengaruh influence, karena influence to be convinced, jadi dia ingin mempengaruhi itu sekali lagi harus sesuai dengan risk profile kita gitu. Sebut saja ini satu kondisi yang cukup baik, ya, tetapi baik tidaknya kondisi itu harus dikembalikan kepada kemandirian kita dalam melakukan transaksi. Nah, untuk itu dianjurkan untuk memahami terlebih dahulu technical analysis. Karena apa? Setelah kita melihat apakah benar-benar saham yang di-influence itu mengalami kenaikan, kita diminta untuk mengetahui teknik. Itu. Kadang banyak orang yang merekomendasikan beli, tetapi ketika dia jual dia tidak bilang. Persoalannya, kalau kita ikut jual, kalau kita tidak ikut jual bagaimana? Lalu saham itu mengalami penurunan. Jadi persoalannya adalah apa? Bisa beli, lalu tidak bisa jual. Kadang sudah jual, tidak bisa beli. Nah, ini contoh-contoh keadaan-keadaan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah ketika menyikapi influencer itu kita harus kembali kepada disiplin ilmu, karena sekali lagi teknik analisis ini merupakan cabang disiplin ilmu yang telah diakui di seluruh dunia dan dijadikan satu standar keilmuan di bidang keuangan untuk melihat potensi suatu harga. Ya, demikian, guys. Oke, terima kasih Kak Lucky. Kira-kira nih Kak, kalau misalnya satu pertanyaan lagi dari teman-teman gimana ya Kak? Karena kayaknya antusiasnya banyak banget nih di hari ini. Boleh Kak Lucky ya? Boleh, sebentar saya bantu bacakan. Satu nih Kak Lucky dari Pramudia Andiana. Nah, dia nanya, apakah technical analysis bias dipakai untuk saham-saham yang baru IPO? Sebut saja emiten EDHGE yang baru IPO 2 minggu kurang, tapi sudah naik 150 hampir yang menyaingi harga BBCA. Nah, itu gimana tuh Kak Lucky tanggapannya mengenai hal ini? Silakan. Oke. Jadi teknik analisis itu sulit digunakan untuk kali pertama saham itu IPO. Saya tidak mengatakan tidak bisa, tetapi itu sulit karena filsafat ya, atau filosofi daripada teknik analisis itu harus membaca kinerja harga di masa yang lalu untuk melakukan keputusan saat ini dalam rangka membuat proyeksi masa yang akan datang. Gitu. Jadi dengan mempelajari teknik analisis ini, pada dasarnya kita harus melihat tren harga di masa yang lalu. Jadi ketika IPO tentu harga tersebut belum terbentuk. Nah, untuk itu
dianjurkan untuk menantikan kinerja harga IPO itu paling lama itu 1 bulan, ya, sehingga 1 bulan itu sudah bisa terbentuk apakah memang apresiasi pasar itu cukup baik, cukup tinggi, dan di sana dapat terbentuk tren. Apabila tidak memiliki tren, sebenarnya teknik analisis juga cukup sulit untuk mendeteksi. Nah, sehingga keunggulan teknik analisis ini adalah tren. Nah, untuk itu ada keterangan atau kejelasan bahwa trends it's your friend. Jadi kita harus melihat tren. Jadi dengan melihat tren sebenarnya kita dapat melakukan transisi dengan lebih optimal. Nah, kurang lebih itu Kes mengenai IPO, dan tidak dianjurkan untuk menggunakan teknik analisis pada kali pertama karena belum ada trennya. Oke, terima kasih Kak Luki untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, teman-teman semua nih, karena kita juga mengingat waktu ya, jadi mohon maaf sekali apabila ada pertanyaan yang tidak terjawab gitu. Mungkin untuk alternatifnya, boleh ya Pak Kak Luki, teman-teman di sini boleh menghubungi Kak Luki apabila punya pertanyaan lebih lanjut. Nah, itu bisa dihubungin kemana nih Kak Luki nih? Boleh Kak dipromoin kontak infonya. Nah, jadi jangan lupa follow Instagram saya @luki_bp, London Uniform Charlie Kilo Yankee _Bravo Papa. Oke, @lukibp. Dan jangan lupa join ya. Saya punya Clubhouse dan kita bisa ngobrol banyak di sana. Clubhouse, welcome to the club. Ya, Clubhouse saya sama, Luki Bayu Purnomo. Username atau nickname-nya adalah @luki_bp. Nah, Clubhouse dan Instagram kita bisa keep contact dan kita bisa bahas banyak hal yang terbaru dan kita harap kita punya kebaruan. Begitu Kes. Nah, sebagai closing statement dari saya, teman-teman milenial, teman-teman sertifikasiku, sobat sertifikasiku, di masa-masa pandemi ataupun di hari-hari saat ini, jangan rebahan aja. Kita harus buat perubahan. Demikian, Kes. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Luki atas pemaparannya. Nih buat teman-teman sobat sertifikasiku, jangan rebahan aja karena kita lagi senggang gini bisa investasi leher ke atas. Seperti itu Kak Luki ya. Oke, terima kasih teman-teman sobat sertifikasi semuanya. Semoga saya doakan dengan adanya pemaparan tentang technical analysis ini kita bisa jadi terjun langsung mungkin di pasar modal ataupun nanti kita jadi investasi leher ke atas terus menerus. Dan saya doakan juga semuanya dimanapun sehat-sehat terus ya teman-teman ya, karena di masa pandemi ini kita juga harus aware juga tentang kesehatan. Oke, saya pamit undur diri ya teman-teman ya, sampai ketemu di Bisik volume berikutnya. Jadi selalu pantengin terus sertifikasiku dan salam kenal semuanya. Terima kasih.